Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Rizky dengan nomor BP 19410002. Saya membuat video ini dengan bertujuan untuk mendapatkan nilai akhir semester untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem, di mana untuk dosen pengampu dalam praktek yaitu Bapak Edward, dan juga saya dari kelas 5 SA1 dan juga bergabung dengan 5 SA2. Baiklah, untuk tugas yang pertama yaitu saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan Microsoft Access Database dari salah satu perusahaan jasa. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dan juga teman-teman yang melihat video ini jikalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam pembuatan database. Saya mohon maaf atau jika ada kekurangan sebelumnya. Tapi karena ada beberapa yang mungkin ada yang berbeda-beda, makanya saya sebelumnya minta maaf dulu. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu kita membuat dulu tabel, di mana tabelnya itu terdiri dari ada tabel perkiraan. Tabel perkiraan sendiri yaitu kita bisa lihat dari desain. Sebenarnya kalau sudah membuat tabel pasti hasilnya seperti itu, tapi untuk pembuatannya yaitu kita bisa lihat untuk tabel perkiraan itu ada nomor perkiraan, teks. Untuk teksnya itu kita ngambil file size-nya yaitu 5. Dan juga untuk file, sebenarnya untuk nama perkiraan ini kita ambil file size-nya 30 supaya lebih besar sedikit. Dan juga nama perkiraan. Dan jangan lupa untuk setiap pembuatan tabel untuk nomor perkiraan itu jangan lupa di primary key supaya terkunci. Lanjut untuk bukti transaksi. Untuk bukti transaksi sendiri yaitu terdiri dari nomor bukti, tanggal, keterangan. Untuk nomor bukti jangan lupa juga di primary key dan juga bikin auto number. Dan juga untuk tanggal jangan lupa date atau time. Dan untuk formatnya ambil di medium date dan juga di value-nya yaitu date dalam kurung buka kurung. Dan jangan lupa untuk required yes-nya. Untuk keterangan itu hampir sama seperti tadi. Lanjut untuk jurnal. Untuk jurnal tersendiri yaitu nomor bukti, debit kredit, nomor perkiraan dan juga jumlah. Untuk di bagian tabel jurnal tidak perlu adanya primary key. Dan juga untuk nomor bukti pakai type-nya yaitu auto number. Debit kredit ya ambil teks. Dan juga untuk file size-nya kita ambil dari 1 karena hanya satu huruf aja, jikalau debit dan kredit gitu. Dan juga nomor perkiraan yaitu teks, file size-nya cukup 5. Dan untuk jumlah itu currency, formatnya seperti ini. Bisa misalnya ini seperti general number. Dan juga untuk jumlah currency-nya jangan lupa di requiredkan yes. Untuk tabel bantu tersendiri yaitu ada debit kredit dan juga nilai. Bertujuannya apa? Supaya dalam jurnal nanti jikalau debit pasti akan 1, jikalau akan positif, tapi jikalau kredit pasti akan negatif. Dan juga untuk tabel bantu tersendiri yaitu jangan lupa untuk tabel untuk file name debit atau kreditnya jangan lupa untuk di primary key. Baiklah, setelah sudah selesai semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu jangan lupa kita untuk relationshipkan tabel-tabel seperti ini, dimana untuk tabel bantu debit kredit digabungkan, dikawinkan. Bagaimana cara mengawinkannya? Yaitu digabungkan, dan juga karena kebetulan saya sudah mencocokkannya maka jadi tapi sebenarnya debit kredit sama debit kredit jika sudah sama dan juga di bawahnya juga one to many maka di create
Begitu juga nomor perkiraan. Ini sebenarnya tergantung dari kita untuk mencocokkannya, apakah kita pengennya ke ini atau bisa yang pindahin perkiraan ke samping, bisa terserah teman-teman atau bapak juga. Dan juga lanjut untuk pembuatan pertama yaitu query. Untuk query kita membuatnya dari query design, lalu di scroll sebentar. Untuk query itu kita buat kayak ini. Nah, maka muncul kayak gini, baru close. Apa yang kita misalnya ingin debit kredit, dipindahkan sini, pindahkan semuanya. Untuk pertama yaitu kita lihat dari query desainnya, query design dari jurnal umum dulu. Tapi pasti teman-teman dan juga bapak juga bertanya-tanya dari mana datangnya nominalnya. Untuk nominalnya tersendiri kita buatnya di input data perkiraan dulu, dimana untuk input data perkiraan kita buatnya di create, lalu more from dan juga from wizard. Jika sudah membuatnya, kita ambil dari tabelnya, misalnya dari nomor, karena tabel untuk pertama yaitu sebentar. Karena untuk output data perkiraan cuma nomor perkiraan dan nomor perkiraan, maka kita ambil dulu nomor perkiraan dan nomor perkiraan di tabel perkiraan. Untuk jurnal, untuk form jurnalnya kita ngambil dari debit kredit dan juga jumlah. Sebelumnya saya minta maaf juga karena pertama kali saya tadi minta maaf karena kesalahan pertama yaitu dari mata uangnya, karena dari settingan laptop saya belum tersetting rupiah, belum tersetting Indonesia, makanya terjadinya kesalahan dari US dollar untuk mata uangnya, tapi sebenarnya ini adalah mata uangnya yaitu rupiah. Lanjut sebentar, setelah membuat jurnal subformnya, maka kita lihat dulu query-nya. Maka query-nya pasti akan nampak aslinya seperti ini. Lalu untuk jikalau teman-teman sudah pandai membuat query-nya, maka untuk pembuatan laporan seperti ini. Untuk laporan sendiri yaitu kita pakai report wizard. Lalu kita ambil dari query, yaitu dari nomor bukti, tanggal, keterangan, nomor debit kredit, nomor perkiraan, dan juga jumlah. Itu kita ambil dari query jurnal umum. Untuk laporan buku beserta sendiri, kita ambilnya dari nomor perkiraan dan nomor perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, dan juga jumlah. Dan juga untuk laporan laba ruginya, untuk laporan laba rugi sebenarnya saya minta maaf juga kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Edward, karena sebenarnya saya ingin mencoba untuk membuat pendapatan dan dikurangi dengan beban, tapi karena kas sampai akun-akun lainnya terhitung, makanya saya ada kesalahan dari sininya, makanya tergabunglah semuanya. Tapi sebenarnya untuk laba rugi itu sendiri itu hanya pendapatan dan juga beban. Dan untuk laporan neraca saldo, saya minta maaf juga. Sebenarnya ada kesalahan juga di sini, tapi setelah saya hitung manual sebenarnya ini adalah 0. Untuk selisih debit kreditnya sebenarnya 0, tidak ada sisa berlebih, tapi karena ada kesalahan dari pertama pas saya dalam pembuatan tugas ini, makanya ada kesalahan di selisih debit kredit. Tapi ketika menghitung secara manual itu hasilnya memang balance untuk saldonya, dan juga untuk selisihnya itu tidak ada selisih sama sekali. Untuk yang lainnya itu sama saja seperti yang lain, kayak query biaya. Sebenarnya untuk query biaya itu saya minta maaf juga kepada dosen pengampu saya dan juga untuk teman-teman, bahwasanya saya berharap hasilnya akan ada pendapatan dan juga
maaf untuk query biaya itu hanya biaya-biayanya saja, tapi karena terhitung semuanya makanya saya minta maaf juga. Dan juga untuk query buku besar tersendiri, yaitu untuk query buku besar pastinya dari awal, dari K sampai yang lainnya. Untuk query jurnal umum dari semuanya juga, dan juga sampai ke query neraca saldo seperti ini, dari kas sampai ke beban lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman yang ingin membuat form, itu bisa pakai formnya form wizard, karena kita mempelajarinya dari form wizard. Setelah form wizard ambil, maka apa yang kita mau ambil, misalnya kita yang membuat jurnal atau input data perkiraan dulu, maka ambil dari nomor sama nama perkiraan. Tapi jika jurnal, pasti ngambilnya selain dari nomor perkiraan juga, pasti akan ambil dari tabel bantu dan juga tabel jurnal, dan pastinya dari bukti transaksi juga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf jikalau ada banyak kesalahan dari saya dalam penyampaian ini dan dalam pembuatan database perusahaan jasa ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.